Nah, pada malam ini, sore ini kita belajar tentang tempat. Kalau kemarin kita belajar tentang kata tanya yang menggunakan bu, shu, dan o, kita sekarang juga masih belajar bu, shu, dan o. Nah, untuk kali ini, bu, shu, dan o ini digunakan untuk tempat. Nah, apa tempat bahasa Turki? Tempat itu artinya ra. Kalau diimbuhkan tempat tuh bahasa Turkinya sebenarnya yer. Cuma kalau untuk imbuhan dia mengandung kata ra. Jadi bu artinya ini, shu ini, o itu. Ketika ditambah ra, jadi tempat ini, tempat ini, tempat itu. Nah, lalu bura, syura, ora. Nah, lalu ada imbuhan lagi, se atau da. Bisa burase atau burada, bisa syurase atau syurada, bisa orase ataupun orada. Nah, bedanya apa? Kadang kita melihat kalimat, contoh kalimat, burase çok güzel, burada güzel. Nah, yang benar yang mana? Nah, ini sebenarnya tidak penting, tapi untuk membedakan saja. Se itu menunjukkan kalau dalam bahasa Inggris itu here. Here. Kalau the itu in here. Nah, ada kata petunjuknya, adverbnya, in. Nah, kalau se itu menunjukkan tempat yang kita tunjuk. Jadi kita tidak harus di sana. Misalnya kita lihat peta atau lihat gambar Prancis. Prancis indah. Şurası, kita tunjuk peta, tunjuk gambar Prancis. Şurası çok güzel bir yer, gitu kan. Bukan surada karena bukan sebuah tempat, tapi kita menunjuk sebuah gambar. There, bukan in there. Nah, kalau in itu pakai da. Nah, sebelum berlanjut jauh ke burada, syurada, sama orada, perlu kita ketahui dulu ini pengecualian. Kemarin kita pernah lihat beberapa kalimat K menjadi yumushage, ya kan? H menjadi P. Misalnya kitablar. Kitabem, kitapem. Kitab ditambah im, bukan kitapem tapi P-nya dirubah H. Nah, itu kenapa berubah? Nah, ini ada pengecualian beberapa huruf ketika bertemu huruf vokal, imbuhan, ataupun bertemu da. Nah, kenapa kita pelajari? Karena nanti ada da. Maka dia berubah. Nah, pertama yang berubah adalah huruf ini. F, S, T, K, C. C pakai pancing dan juga sh, h, p. V, C, T, K, C, sh, h, p. Atau kita ngomongnya kalau di Turki enaknya disingkat jadi Fıstıkçı Şahap. Nah, perwakilan dari F, S, T, V, C, T, K, C, CHP, Fıstıkçı Şahap. Nah, ngapalinya gitu. Jadi huruf mati konsonan yang ada di kalimat ini akan berubah ketika bertemu huruf vokal, imbuhan vokal. K misalnya, K menjadi yumuşak, C menjadi J, J tanpa C, tanpa pancing. C menjadi S biasa, H menjadi kadang tetap H, kadang berubah juga, hilang, P menjadi B. Lalu kalimat ini, jika ada sebuah kalimat yang diakhiri konsonan ini dan bertemu penunjuk tempat adverb da, maka yang berubah bukan huruf ini, tetapi da-nya menjadi D-nya dirubah menjadi. Contohnya nanti. Sekarang kita kembali ke burase, syurase, orase atau burada, syurada, orada. Menjadi begini. Ra dalam sebuah kata penunjuk ini menunjukkan tempat. Kita balik. Iya, belum saya kasih contoh. Misalnya, contoh. Burada. Burada di sini apa? Di sini, in here,
bagus, enak. Enak itu iyi. Nah, burada iyi bir yer. Tempat ini, in here, tempat ini adalah tempat yang bagus. Nah, şurası, bedanya ada. Bedanya sebenarnya orang Turki pun menjelaskan maksudnya sebenarnya susah, tapi mereka pakai feeling. Şurası güzel bir yer. Nah, bedanya apa? Sebenarnya nggak ada beda, tapi menunjukkan şurası ini adalah tempat, kita menunjukkan tempat, tapi burada kita sedang berada di tempat itu. Nah, itu bisa dilewatkan. Jadi burada ini bisa dijawab dengan pertanyaan. Tempat. Nah, untuk mempertanyakan tentang burada, şurada, dan orada, kita membutuhkan kalimat tanya. Ne itu selalu menjadi kalimat tanya. Kemarin bu ne, o ne, şu ne, ya kan. Neler var, neler. Nah, ne ini tanya. Artinya apa? Kemarin apa. Kalau me, apakah. Nah, ne ini artinya apa? Kalau ne ditambah re jadinya tempat apa? Nah, tempat apa? Nerede, nah, artinya berbeda. Nerede itu artinya apa? Di mana. Nerede artinya di mana. Nah, contoh Elif. Elif itu nama orang. Elif nerede. Elif di mana. Soru. J ini jawaban. Elif odada. Nah, oda ini artinya apa? Kamar. Elif sedang di mana atau Elif di mana? Jawabannya Elif odada. Elif di kamar. Pertanyaan kedua. Silakan dibedakan model imbuhannya. Jakarta nerede. Jakarta itu di mana? Jawaban Jakarta Indonesiada. Nah, ini bedanya. Ada tanda petiknya di atas, ini tidak. Tanda petik itu ketika imbuhan D diimbuhkan ke sebuah nama. Baik nama orang, nama negara, nama kota, atau nama-nama khusus. Harus ada tanda petiknya. Kalau tidak ke nama, ke kata benda, tidak perlu tanda petik. Pertanyaan ketiga. Laili nerede. Laili di mana? Jawab Laili senef ta. Laili ada di kelas. Kenapa ini pakai T? Karena ini akhirannya F. F masuk pengkategorian. Nah, F structure syahab. Maka ketika huruf akhirnya berbentuk huruf mati dan itu termasuk huruf yang dikecualikan, maka awalnya D senefda bertemu F, maka D dirubah menjadi T senefta. Laili senefta. Laili di kelas. Nah, selanjutnya ini susah. Maksudnya ini bukan susah, ini panjang. Var yok atau war yok. Dibacanya wawu. War itu artinya ada, yok ini artinya tidak ada, kebalikan. Nah, war mah yok. Nah, contoh. War dan yok ini biasanya selalu dipasangkan dengan ketika ada pertanyaan yang menggunakan war, jawabannya pasti menggunakan war atau yok. Jadi ketika ada pertanyaan yang mengandung salah satu kalimat ini, jawabannya juga harus mengandung kalimat ini. Contoh saja. Contoh yang paling mudah. Pertama, kita gabungkan pertanyaan, kita gunakan kalimat tanya yang kemarin. Jadi ada beberapa tanda tanya, kalimat penunjuk tanya itu nggak boleh digabungkan. Ne nggak boleh digabungkan dengan me. Nah, misalnya kita menggunakan me. Pertanyaan yang lain misalnya menggunakan hoja, soru, hoja, oda, da, war, me. Artinya apa?
hoja guru, oda kamar, da di, war ada, me apakah. Artinya apakah, oh ini di belakang, apakah guru ada di kamar. Nah, kita gantilah, jangan udah senef. Nah, apakah selalu, karena yang dibaca selalu kalimat tanya juga, kalimat tanya dulu. Jadi kalimat tanya walaupun di belakang dibacanya duluan. Apakah seorang guru, apakah guru ada di kelas? Jawabannya apa? Jawabannya harus ketika ada me, harus menggunakan, ketika ada me, jawabannya harus menggunakan apa? Ingat nggak? Hire atau ewet. Oh, ada nggak di kelas? Kalau ada. Oh, ewet. Lalu, cara membuat jawabannya begini. Hoja senefta war. Nah, cara jawabnya me diganti menjadi evet atau hire, dipindah ke depan, lalu urutan kalimatnya seperti ini. Apakah Hoja ada di kelas? Oh iya, Hoja ada di kelas. Kalau tidak, hire. Nggak pakai deil, karena ada war, jadi nggak perlu pakai deil. Hire Hoja senefta apa? Yok. Nah, ting ting. Beginilah. Nah, itu kalau kalimat tanya. Sekarang buat pernyataan tanpa kalimat tanya. Misalnya yang ringan-ringan saja. Zidane misalnya. Zidane FD. F artinya apa? Rumah. FD di rumah. Zidane FD war atau yok. Zidane ada di rumah. Zidane tidak ada di rumah. Apa misalnya? Tas bahasa Turkinya canta. Canta de kitab cantada di tas apa? Yok, tidak ada buku-buku. Nah, kalian udah bisa membuat banyak kalimat lebih panjang menggunakan apa yang kita pelajari kemarin. Begitulah, cukup ini tugasnya. Akan beberapa, mulai kita belajar tempat, lalu pengecualian kata, perspektif syarat, contoh, tanya, kalimat tanya untuk tempat. Dan ini waryok dipakai biasanya untuk tempat atau untuk sesuatu yang menggunakan dade. Dan contohnya, contoh berbentuk kalimat tanya dan berbentuk pernyataan.